Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. 9 TKI ini berhasil dipulangkan setelah melalui proses yang panjang. Kasihan mereka bernasib kurang beruntung. Begini kondisinya sekarang. Tolong bantu kami, Pak. Kapal besar, makanya kayak gini nggak layak buat orang Indo. Gimana? Buat peringatin aja lah buat orang Indo, jangan sampai kesini makan kayak gini, sisahan. Ayolah. Mau kemana, coy? Air di WC. Astagfirullah. Air di mana? Ikuti. Mau ngapain, coy? Pak, minum lah. Subhanallah, minum kayak gini. Minum lah. Minumnya pakai air keras. WC. Minum, coy. Kamu juga minum kayak gini, coy? Iya sama nih. Minumnya. Dan Minum berapa mau lihat semua? Marah. Gini nih, makan ini gini, itu WC. Udah mati-matian dari pagi sampai sore. Rai, sama minum Rai. Sembilan anak buah kapal atau ABK berkebangsaan Indonesia atau WNI yang bekerja di kapal perusahaan Tiongkok Zhouyu 603 dan 605 berhasil dipulangkan. Mereka tiba di Jakarta pada Jumat tanggal 29 bulan 5 malam. Para ABK ini diketahui mengalami perlakuan tak layak selama bekerja. Adapun ke-9 ABK tersebut meliputi Nugi Pangestu asal Bandung, Jawa Barat, Eko Abdurrahman Rohman dan Agung asal Cirebon, Jawa Barat, kemudian Aidul Lampung Selatan Lampung, Arif Saibudin Kediri, Jawa Timur, serta Lasiran asal Kabupaten Jawa Tengah. Selanjutnya David Malvino asal Jakarta dan Erik asal Palu, Sulawesi Tengah. Mereka bekerja sejak ke tanggal 13 Oktober 2019 hingga April 2020 dan memiliki kontrak kerja selama 2 tahun, 13 Oktober 2019 hingga 12 Oktober 2021. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah
Ia sengaja datang untuk memberikan dukungan moral dan kepedulian pemerintah akan nasib pekerja Indonesia. Dari pertemuan tersebut, Ida banyak dicurhati oleh para ABK WNI tersebut. Nugi salah satunya. Dia mengungkapkan banyak sekali pelajaran berharga yang didapatnya selama 7 bulan bekerja menjadi ABK. Ia juga jerah berangkat ke luar negeri melalui calo. Selain bekerja tak sesuai kontrak kerja, makan juga tak layak. Selama di atas kapal, penghasilan pun banyak sekali memperoleh potongan keluhnya. Hal ini diamini Lasiran. Dia mengaku meski kerja di kapal ikan, mereka hanya makan ikan 1 atau 2 kali dalam sebulan. Selama di kapal, mereka hanya mengkonsumsi sayur busuk, kacang, cumi gosong, nasi campur air yang sama sekali tak layak. Minum juga dari sulingan air laut, ujarnya. Senada salah satu ABK lainnya, Rohman, pun mengungkapkan hal yang sama. Diakuinya berangkat melalui calo merupakan keputusan yang salah. Saat itu memang yang jadi pikiran hanya uang dan urusan perlindungan jadi nomor kesekian. Ini pelajaran berharga agar kalau mau berangkat pelajari kontrak kerja sebagai awak kapal dan cek perusahaan secara teliti, ungkap Rohman. Ida mengungkapkan pada dokumen crew salary kontrak memang terdapat berbagai macam potongan, yaitu uang jaminan dan potongan jaminan, sehingga gaji yang diterima kurang dari gaji yang seharusnya, yaitu 300 USD. Uang saku yang dijanjikan sebesar 50 USD juga tidak diterima oleh para ABK, katanya. Atas kejadian ini, Ida meminta agar seluruh calon pekerja migran Indonesia atau PMI mempelajari secara seksama kontrak kerja sebelum berangkat, serta mempelajari kredibilitas dan legalitas perusahaan. Para ABK juga diminta menandatangani kantor disnaker setempat atau layanan terpadu satu atap atau LTSA di daerah untuk mendapat keterangan secara jelas. Jadi sebelum berangkat cek dulu semuanya, jangan termakan iming-iming calo, tegasnya. Dia berjanji pemerintah melakukan berbagai upaya agar semua cerita menyedihkan tentang penderitaan dan kekerasan terhadap ABK di Indonesia tidak terulang lagi, termasuk memperkuat aspek regulasi dan pengawasan. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menegaskan hal yang sama. Dia mengatakan BP2MI akan menjadi mimpi buruk bagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi PMI. Semua kasus dan pengaduan tentang kekerasan dan eksploitasi ABK akan diperketat. Dan juga akan kami bikin laporan resmi ke Barreskrim Mabes Polri sehingga hukum tegas bisa benar-benar ditegakkan, ungkap Beni. Jadi itu tadi ya guys beritanya ya. Kasihan sekali, kita ikut prihatin atas nasib mereka. Sebetulnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali guys, tapi sering sekali. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka lebih memilih pasrah daripada mengadukan nasibnya ke tempat-tempat pengaduan. Ya karena memang susah gitu keadaannya kan, mereka berlayar atau mencarikan di laut lepas. Jadi kalau misalkan kita telepon tempat pengaduan pun tidak langsung direspon atau mungkin perlu waktu gitu guys. Beda lagi kalau teman kita atau TKI yang bekerja di pabrik atau di darat, itu biasanya lebih cepat ditanggapi atau direspon seperti itu guys. Ya kita berdoa saja semoga saja tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi, karena pihak BP2 TKI sudah berupaya atau berusaha untuk memperketat ya bagi siapa saja yang ingin bekerja di sektor ABK atau perikanan atau pelayaran seperti itu. Karena gini guys, kalau misalkan kita bekerja di pelayaran itu memang untuk makan dan jaminan kesehatan itu kurang sekali, nggak tahu apa yang dibedakan, tapi memang kenyataannya seperti itu guys. Nah ini bagi teman-teman ya yang ingin bekerja ke luar negeri di sektor perikanan atau menjadi ABK, itu pikir 2 atau 3 kali sebelum
nanti kalian menyesal, karena kejadian seperti ini nggak cuma 1 atau 2 kali ya. Jadikan pelajaran jika memang teman-teman ingin mengadu nasib atau ingin bekerja di luar negeri, mending jangan di sektor perikanan atau ABK seperti ini, di pabrik atau di peternakan gitu, atau di perkebunan seperti itu. Jadi untuk apabila ada sesuatu masalah itu kita dengan mudah untuk mengadukan, atau dengan mudah kita bisa mencari bantuan seperti itu guys. Nah itu tadi ya guys, berita dari saya. Semoga saja tidak terjadi lagi atau tidak ada kejadian selanjutnya atau berikutnya. Cukup sekali ini saja. Dengan niat yang tulus ya, ingin membahagiakan keluarga, bahkan mereka mempertaruhkan segalanya, maka kita tidak boleh saling mencaci gitu ya guys. Karena saya sering melihat postingan-postingan bahwa banyak sekali sih mereka itu menganggap TKI itu gimana. Kalian itu tidak tahu betapa kita itu berjuang dengan sekuat tenaga. Ya memang sih ada sebagian yang melakukan sesuatu yang kurang baik, tapi di sini harus digarisbawahi bahwa tidak semua TKI melakukan hal itu guys. Oke guys, itu saja berita dari saya atau video dari saya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.